Visi misi calon legislatif sekarang hanyalah sebuah formalitas karena money politik, uang sogokan yang berpayung ucapan terima kasih. Menurut sumber pemilu, 65% pemilih mau menerima uang sogokan. Sungguh miris, lagi perang gagasan maupun perang inovasi, sekarang yang kita lihat adalah perang dana, sehingga mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompatibel. Masyarakat tidak memikirkan dampak negatif yang ia timbulkan dari menerima uang sogokan. Contohnya, seorang calon legislatif tidak sepenuhnya menggunakan uang pribadi untuk melakukan money politik. Ada pihak ketiga yang mendanai atau mensupport calon legislatif tersebut dengan perjanjian jika dia terpilih, kebijakannya itu harus menguntungkan sang pendana. Ada pula ketika kebijakannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi menguntungkan oleh pendana, itu yang diutamakan dulu yang sang pendana, baru masyarakat. Dan biasa kita lihat ketika masyarakat tidak setuju dari suatu kebijakan itu akan sulit untuk dicabut atau dihapus karena kebijakan tersebut sudah menguntungkan bagi sang pendana, makanya sulit untuk dicabut. Dan yang kedua adalah tidak optimalnya sebuah anggaran. Mengapa demikian? Karena anggaran adalah salah satu cara untuk mengembalikan modal sang calon legislatif yang sudah terpilih menggunakan money politik. Sehingga biasa kita lihat contohnya di perbaikan jalan ya, itu tidak sampai 1 tahun sudah diperbaiki lagi. Mengapa demikian? Karena itu adalah salah satu cara tercepat untuk mengembalikan uang modal politik. Dan banyak contohnya di jalanan ya. Jalanan yang baru sudah diperbaiki itu ada yang retak, ada yang sudah terbongkar, padahal baru sudah diperbaiki begitu. Anggaran tidak optimal, itu salah satu contoh kecilnya. Dan yang ketiga, dampak negatif dari sebuah money politik adalah tidak bertambahnya lapangan kerja. Karena dana yang harusnya digunakan untuk membuat inovasi, membuat proyek, malah digunakan untuk manipulasi sehingga mengembalikan modal money politik tersebut. Contohnya ketika inovasi atau proyek itu banyak, maka lapangan kerja pun semakin banyak. Dan bisa kita contoh ketika pemerintah membangun sebuah inovasi, misalnya perusahaan ekspor garam, pasti itu akan membutuhkan karyawan, membutuhkan manajer, membutuhkan orang lapangan, membutuhkan orang khusus yang menjaga ekspor impor. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan hanya membenahi seorang pemerintah atau sebuah pemerintahan, tetapi kita juga harus membenahi sebuah masyarakat di mana kita harus menolak money politik. Karena uang 200.000 yang kamu terima pada saat ini, itu adalah 1.000 kali lipat kerugian kita di masa depan. Jika kamu masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, coba kamu ingat lagi. Pernahkah kamu menerima uang sogokan? Jika iya, maka itu adalah alasan mengapa kamu sulit mendapatkan pekerjaan. Dan jika Anda masih protes dengan pemerintah, tetapi Anda masih menerima uang sogokan, Anda tidak berhak bersuara karena suara Anda telah dibeli.